lagi sama aku Nela. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan full 100%. Ini aku lagi di jalan ya, karena aku mau ke kantor BPJS Ketenagakerjaannya untuk melakukan pengurusan berkas. Tapi ternyata sekarang itu untuk pencairan BPJS-nya tidak bisa dilakukan secara offline ya teman-teman, jadi kita harus via online. Pas aku datang ke sana, kebetulan nggak rame, jadi aku nganternya juga cuma sebentar aja. Oke teman-teman, jadi itu tadi cuplikan ketika aku datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk pengurusan pencairan BPJS Tenaga Kerja. Jadi video itu aku ambil di tanggal 16 April ya teman-teman. Sekarang itu aku bikin video ini di tanggal 13 Mei, dimana alhamdulillah aku sudah berhasil mencairkan BPJS Ketenagakerjaan aku. Awalnya aku jujur aja kurang informasi banget ya tentang pencairan BPJS Ketenagakerjaan ini, dari mulai sistemnya, terus caranya dan lain sebagainya gitu. Jadi aku pikir itu awalnya ya bakalan lancar-lancar aja, bakalan mudah-mudah aja gitu kan. Tapi mungkin buat kalian yang udah pernah nyoba untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya saat ada pandemi corona ini ya, dimana kita diharuskan untuk ambil antrian online, ternyata tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Jadi di sini aku mau sharing ke kalian tentang cerita aku kemarin, gimana caranya aku biar dapet antrian online cepat, dan nanti aku juga bakalan kasih tips ke kalian. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching. Oke, jadi aku cerita dari awal banget ya teman-teman. Ketika aku datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan itu, di sana aku lihat orangnya itu sepi, jadi aku pun ngantri juga nggak lama ya. Aku langsung dipanggil ke depan, dan mas-masnya langsung nanya ke aku, ada yang perlu dibantu mbak gitu. Dan aku bilang aku mau mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang 100% gitu. Dan si mas-masnya langsung minta aku untuk menunjukkan KTP asli dan juga kartu BPJS Ketenagakerjaan yang asli. Setelah aku kasih, masnya langsung melakukan pengecekan, dan setelah dicek, masnya itu ngasih aku sebuah kertas yang isinya adalah saldo dari BPJS Ketenagakerjaan aku. Jadi dia minta aku untuk melihat dulu saldonya apakah benar gitu kan, dan aku bilang oke, iya benar ini. Nah, setelah itu langsung si masnya itu ngejelasin ke aku kalau sekarang itu untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan itu tidak dilakukan secara offline lagi, melainkan secara online, dimana kita harus ikut pendaftaran online atau ikut ambil nomor antrian online gitu ya, sebelum akhirnya nanti kita mengirimkan berkas dan pencairannya diproses. Tapi ketika itu teman-teman, setelah dicek itu, aku dari perusahaan itu baru dinonaktifkan di bulan April. Jadi aku harus menunggu 1 bulan untuk melakukan pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi buat kalian yang mau mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, kalian harus memastikan kalau kalian itu sudah di-off-kan dari perusahaan itu minimal 1 bulan ya, karena kalau misalnya sebelum 1 bulan itu nggak bisa untuk melakukan pencairan. Jangan melakukan pencairan untuk ambil nomor antrian aja, itu belum bisa. Nah, ketika sudah tanggal 1 Mei itu akhirnya aku langsung masuk ke websitenya untuk mendapatkan nomor antrian terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, di sini nanti kalian akan diminta untuk mengisi beberapa data seperti NIK, KPJ, nama sesuai KTP, nomor handphone, dan email pribadi. Buat nomor handphone dan email pribadi ini kalian harus pastikan ya selalu aktif dan selalu bisa kalian akses ya, karena orang BPJS Ketenagakerjaan itu bakal menghubungi kita via nomor handphone dan juga email kita. Nah, setelah mengisi data di atas, kita bakalan bisa memilih wilayah pelayanan dan juga cabang pelayanan.
Jadi kalian boleh memilih dari wilayah atau cabang mana aja, yang penting yang masih ada atau masih tersisa nomor antriannya. Nah, setelah nanti kita dapat nomor antrian ini, kita baru bisa ngeklik di bagian tanggal pengajuan klaim dan jam pengajuan klaim. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan mau kalian aja, maunya kapan. Yang penting kalian harus ada spare waktu ya buat scan berkas dan pengurusan berkas untuk dikirim ke email orang BPJS-nya. Nah, setelah itu langsung simpan aja. Oke, kayak gitu ya. Tapi ternyata itu tidak semudah yang aku bayangkan, karena aku tuh udah nyoba berkali-kali gitu ya. Awalnya aku jujur aja aku nggak tahu kalau kita itu boleh memilih provinsi yang bukan provinsi tempat tinggal kita. Setelah aku searching lebih jauh, ternyata kita itu boleh memilih provinsi yang bukan dari tempat tinggal kita. Pokoknya kita dapat nomor antrian aja dulu. Untuk pengurusan berkasnya itu nanti bakalan dilakukan via video call gitu ya. Jadi aku tuh searchingnya bukan hanya di Google, aku juga searching di YouTube gitu tentang cara mendapatkan nomor antrian online dengan cepat gitu ya untuk BPJS Ketenagakerjaan, tapi aku nggak menemukan jawaban yang benar-benar membantu aku. Tapi aku mencoba beberapa trik yang pada saat itu aku baca dari orang yang udah berpengalaman. Katanya mending nunggu di tengah malam aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah tengah malam baru deh kita berburu nomor antrian. Aku udah nyoba banget itu. Dari jam 11 malam itu aku udah nyobain terus untuk dapetin nomor antrian. Dari jam 11, jam 12 malam, jam 2 pagi gitu ya, aku sampai nggak tidur, aku mau dapetin nomor antrian. Dan itu aku nyobain bukan hanya di provinsi aku, seperti yang tadi aku bilang, aku nyobain itu satu-satu. Jadi benar-benar dari atas itu aku cobain, kayak misalnya Kalimantan Barat, kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini gitu. Pokoknya aku cobain satu-satu, apa tahu gitu ada yang belum penuh kuotanya. Tapi ketika itu tidak berhasil sama sekali, aku udah begadang tapi tetap aja kuotanya penuh. Aku benar-benar udah nyobain dari atas sampai bawah, teman-teman, aku nggak bohong, tapi aku nggak dapet juga. Akhirnya nggak tahu dari mana itu aku dapet ilham. Jadi sekarang itu kan bulan Ramadan ya, dan aku kira itu orang itu kalau misalnya di waktu berbuka puasa pasti sibuk mau buka puasa kan. Jadi akhirnya aku itu kayak kepikiran gimana ya nanti, apa aku coba pas jam buka puasa aja gitu untuk ambil nomor antrian online-nya. Siapa tahu itu kan di situ banyak orang yang nggak terlalu aktif gitu kan karena mempersiapkan mau buka puasa. Dan akhirnya setelah di tanggal 1 Mei itu aku benar-benar dari pagi, siang, sore, tengah malam itu mantengin buat dapat nomor antrian ya. Di tanggal 2 Mei itu di waktu maghrib, waktu mau buka puasa, bukan waktu mau buka puasa sih, waktu udah buka puasa itu aku nyobain untuk dapat nomor antrian. Dan aku nyobanya itu dari provinsi paling bawah, bener-bener yang paling bawah dulu ya, karena aku mikirnya aku kan udah nyobain nih dari provinsi yang paling atas gitu, aku mau nyobain dari provinsi yang paling bawah, nanti terus ke atas gitu kalau misalnya belum dapet juga. Dan ternyata satu kali percobaan, alhamdulillahirabbil alamin banget, aku dapet nomor antrian. Dan itu tuh rasanya seneng banget, udah kayak dapet jackpot ya. Oke, jadi setelah dapat nomor antrian, kita bakalan mendapatkan email dari BPJS Ketenagakerjaannya. Kurang lebih emailnya seperti ini. Nah, di sini dia juga bakalan menjelaskan berkas-berkas apa aja yang bakalan kita butuhkan untuk di-scan. Jadi di sini ada kartu peserta, ini BPJS Ketenagakerjaannya ya, dan harus asli yang di-scan. Kemudian KTP, kartu keluarga, surat keterangan kerja atau surat pengalaman kerja. Nah, ini dia juga butuh buku rekening kita, kemudian foto terbaru. Pokoknya ini semuanya kita scan ya. Dan kalau misalnya kita belum punya formulir pengajuan PHT-nya, kita bisa download dari sini nih, di poin nomor 7 ini. Kita bisa download di situ, kita print dan kita isi manual. Nah, setelah itu ini juga kita butuh NPWP kalau misalnya
saldo kita itu lebih dari 50 juta. Cuman kalau misalnya di bawah itu nggak perlu ya. Setelah itu di sini mereka bakalan memberi juga alamat email dari provinsi yang kita pilih. Nah, seperti aku, karena aku pilihnya di KCP Agam, berarti aku harus kirim emailnya itu ke KCP Agam dengan subjek email sesuai yang sudah mereka tentukan, dan ukuran filenya itu tidak boleh lebih dari 1 MB ya teman-teman. Dan aku itu dapat nomor antriannya dari Agam Lubuk Basung, Sumatera Barat. Aku dari Bangka Belitung nyasar ke Agam Lubuk Basung, Sumatera Barat ya, untuk dapat nomor antrian. Tapi nggak apa-apa, yang penting dapat aja dulu karena itu susah banget dapetnya. Dan di situ kan setelah kita dapat kuota, kita bisa memilih tanggal dan juga jam untuk verifikasi berkas gitu ya, karena kita kan verifikasinya bakalan lewat video call sama orang dari BPJS Ketenagakerjaan di provinsi tersebut. Aku ketika itu pilih tanggal 4 Mei di jam 12 siang karena waktu itu tanggal 3 Mei itu hari Minggu, dan aku kan juga butuh spare waktu untuk menyiapkan berkasnya gitu ya, karena kan berkasnya harus di-scan dan juga dikirim email. Buat kalian yang mau nge-scan berkas tapi kalian pengen lebih simple buat pengurusannya, kalian bisa pakai scanner dari HP Android kalian. Aku kemarin itu pakai aplikasi yang namanya Simple Scanner, nanti aku bakalan taruh gambarnya di samping sini. Kalian bisa pakai aplikasi itu juga kalau misalnya mau, karena menurut aku itu aplikasinya nge-scan-nya lumayan bagus ya. Tapi ukuran si berkasnya itu nggak boleh lebih dari 1 MB ya teman-teman per berkas. Jadi kalian nanti tinggal kecilin aja kalau misalnya ukuran berkas yang kalian scan itu lebih dari 1 MB. Nah, untuk berkas-berkasnya apa aja, tadi kan aku udah liatin ya email dari BPJS Ketenagakerjaan yang dari provinsi yang aku pilih itu. Jadi mereka udah merincikan apa-apa yang harus aku kirimkan, dan aku mengirimkannya itu ke email BPJS Ketenagakerjaan dari provinsi yang aku pilih tadi. Jadi setelah aku mengirimkan emailnya di tanggal 4 Mei 2020 seperti tanggal yang aku pilih untuk verifikasi berkas, aku dihubungi sama mereka. Waktu itu belum jam 12 sih, baru jam 10 lewat gitu, hampir jam setengah 11. Aku dihubungi sama orang BPJS Ketenagakerjaannya gitu, apakah bisa untuk video call sekarang untuk verifikasi berkasnya, dan aku bilang oke, bisa. Dan mereka bilang tolong disiapkan berkasnya karena ketika video call itu harus di dekat kita berkas-berkasnya gitu. Dan akhirnya aku melakukan verifikasi berkas lewat video call sama orang dari BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi aku disuruh liatin satu persatu bentuk fisik dari berkas yang aku scan yang aslinya gitu. Setelah mereka selesai untuk verifikasi, mereka meminta aku untuk ambil gunting. Aku kira buat apa gitu ya, dan ternyata mereka minta aku untuk menggunting kartu BPJS Ketenagakerjaan aku yang asli. Dan setelah itu aku gunting kartu BPJS Ketenagakerjaan aku yang asli di depan si orang BPJS Ketenagakerjaan tadi lewat video call. Dan ketika itu langsung beliau bilang kalau insya Allah itu pencairannya akan dilakukan dalam paling lambat itu 1 minggu ke depan. Tapi ketika itu alhamdulillah nggak sampai 1 minggu, 3 harian dananya sudah cair, alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi segitu aja sharing aku kali ini. Mungkin ini bisa membantu. Mohon maaf ya di sepanjang video mungkin kalian mendengar banyak keributan-keributan. Semoga tidak mengurangi faedah dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.